wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Andita Ageng Setianing, dan teman saya Hanif Naufal. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan organisasi belajar. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi belajar. Organisasi belajar merupakan suatu tempat atau wadah yang berkumpulnya lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama dan diikuti oleh suatu kesepakatan bersama. Organisasi di sini dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan bersama secara efektif dan efisien, yang sekaligus menjadi prinsip suatu organisasi dalam menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, salah satu alasan dan tujuan seorang bergabung ke dalam suatu organisasi yaitu agar upaya pencapaian tujuannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sebuah organisasi belajar dapat digambarkan sebuah organisasi di mana orang-orang secara terus-menerus memperluas kapabilitas menggunakan pola pemikiran baru dan luas. Menurut Peter Senge mengemukakan definisi belajar sebagai suatu disiplin untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal sebagai disiplin kelima. Disiplin kelima di sini disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada berpikir sistem, yang kedua ada penguasaan pribadi, yang ketiga ada pola mental, dan yang keempat ada visi bersama, dan yang kelima adalah belajar berdeku. Menurut Pedler dan Dixon dalam Bethune dan Holden 2001 mengidentifikasikan organisasi belajar sebagai yang memfasilitaskan pembelajaran bagi seluruh anggota dan memtransformasikan secara sadar dalam kondisi organisasi. Adapun maksud dan tujuan penggunaan proses pembelajaran pada level individual, kelompok, organisasi, yaitu untuk terus-menerus mentransformasikan organisasi untuk memenuhi keputusan stakeholder. Di sini ada beberapa pokok pikiran penting yang dilakukan oleh organisasi belajar. Yang pertama itu ada adaptif terhadap lingkungan eksternal. Yang kedua, meningkatkan kapabilitas untuk berubah secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada mengembangkan kemampuan untuk belajar secara individual dan kolektif. Yang ketiga, menggunakan hasil belajar untuk mencapai sebuah kinerja yang lebih baik. Berikut ada beberapa karakteristik organisasi belajar yang dikaitkan dengan manajemen dan dalam organisasi. Yang pertama itu ada misi dan visi organisasi dinyatakan dan dipahami secara luas oleh anggota organisasi. Yang kedua, mengalir visi dan misi ke di kelompok, divisi, dan departemen. Yang ketiga, misi dan visi perusahaan merupakan sebuah inspirasi yang membimbing kinerja setiap anggota organisasi. Yang keempat, menyediakan pelatihan berkesinambungan bagi setiap anggota di setiap tingkatan. Yang kelima, para manajer mengalirkan jenis-jenis pelatihan kepada para anak buahnya. Yang keenam, mengembangkan budaya kerja dalam tim. Yang ketujuh, memperdayakan pegawai agar mampu bekerja tanpa arahan langsung dari manajer atau melaksanakan continue improvement berdasarkan sebuah visi bersama. Yang kedelapan, memelihara iklim keterbukaan. Yang kesembilan, mendorong eksperimen-eksperimen kerja dan keberanian mengambil risiko dan mencegah saling menyalahkan. Yang kesepuluh, komunikasi terbuka agar semua pegawai well-informed, tidak percaya pada rumor. Yang kesebelas, memiliki mekanisme kesadaran untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman. Yang ke-12, keputusan diambil berdasarkan fakta. Yang ke-13, di semua level dianjurkan diaplikasikan cara mendiagnosis, analisis, dan pengambilan keputusan. Yang ke-14 itu konstan menilai pasar pesaing, lingkungan, dan mengevaluasi ulang strategi-strateginya. Yang ke-15, mencobakan gagasan baru, menyebarkan jika berhasil, dan membuang dan memperbaikinya jika gagal. Yang ke-16, berinvestasi pada penelitian pengembangan R&D. Yang ke-17, sering memperkenalkan proses kerja baru, produk, dan pelayanan baru. Di sini ada menurut Barbara J. Braham 2003,
Dalam bukunya Membentuk Organisasi yang Mampu Belajar menjelaskan karakteristik organisasi belajar sebagai organisasi yang mampu belajar sebagai berikut. Yang pertama itu, pembelajaran merupakan bagian terpadu dari setiap aktivitas karyawan. Belajar sudah menjadi bagian dari tugas, bukan tambahan beban. Yang kedua, pembelajaran adalah suatu proses, bukan suatu peristiwa. Yang ketiga itu, kerjasama adalah landasan dari semua hubungan kerja. Yang keempat, setiap karyawan bertumbuh dan berkembang dalam proses mengubah organisasi. Yang kelima, organisasi yang mampu belajar itu bersifat kreatif. Setiap karyawan membangun kembali organisasi. Yang keenam itu ada organisasi belajar dari dirinya sendiri. Para karyawan mendidik organisasi tentang efisiensi, inovasi, dan mutu. Yang ketujuh, menjadi dari bagian organisasi yang mampu belajar adalah menyenangkan dan menggembirakan. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya itu akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Mas Hanif Naufal.